Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, keadaan saya sore hari ini baik. Terima kasih Bu sudah menanyakan keadaan saya. Iya Ibu Sri, terima kasih sudah meluangkan waktu sore ini. Jadi apa nih yang mau dibicarakan pada sore hari ini Ibu Sri? Saya mau menceritakan tentang saya dan teman-teman saya di sekolah, Bu. Oh iya, kenapa tuh Bu? Jadi begini, saya itu apa? em, Gimana, saya itu kayak gimana ya, kayak ada perasaan gimana ya, kayak jengkel sedikit, kayak cemburu sedikit sama teman-teman di sekolah itu. Karena menurut saya mereka itu masuk di kelas itu, dia sebelum masuk tidak lama keluar, bercerita di kantor atau main HP, itu. Jadi Iya saya ya. ya saya kan tidak biasa seperti itu. Jadi saya kalau masuk di dalam kelas itu, ya betul-betul saya masuk di dalam kelas, gitu. Iya. Saya mengajar di dalam kelas, ya. Jadi bukan yang masuk, kasih tugas, atau kasih suruh mencatat, atau keluar, gitu. Jadi saya melihat teman-teman saya seperti itu. Kemudian anak-anak sekolah juga itu biasanya kan bercerita ke saya. Iya Ibu. Kamu masuk di dalam kelas ini. Tidak usah Bu, cuma ini juga. Kenapa kakak memang kerja ibu itu? Sebenarnya anu juga, dia cuma sampai cuma mencatat di dalam kelas. Jadi saya berpikir ini teman-teman seperti itu. Saya kan maksudnya apalagi setelah kegiatan penggerak ini, karena jadi saya kayak gimana ya, kayak jadi guru seperti itu. Iya Itu. Ibu. Eh, jadi yang Ibu hadapi ini adalah rasa apa ya? Cemburu, jengkel begitu Ibu ya dengan kondisi teman-teman sejawat Ibu di sekolah yang kalau dia masuk kelas, tidak lama di kelas, keluar lagi begitu ya Ibu ya? Oh iya. Eh, Kalau begitu bagaimana menurut Ibu? Jadi saya inginnya itu mereka itu masuk di dalam kelas itu melaksanakan tugas mereka itu. Jadi apa? Saya berpikir bahwa mereka barangkali seperti itu karena memang mereka tidak ada persiapan untuk kelas itu. Jadi sampai mereka eh, bingung ketika dalam kelas, ketika mau mengajar apa yang mau diajar, atau mungkin karena Iya, mereka iya. malas atau bagaimana itu. Tapi seharusnya kalau saya sih sebenarnya kan itu kesibukan saya. Kalau besok misalnya ada jadwalnya saya mengajar, selalu saya lihat ini saya sampai batas ini kita sudah cukup biar tidak kayak apa, ini sebenarnya masuk dan yang buka habis itu kalau mau ada ice breaking, sampai ice breakingnya itu saya pikirkan memang dari Iya, malam. iya. Iya, iya. Ini ice breaking apa yang saya kasih, karena saya tidak mau ice breaking yang saya kasih itu berulang-berulang terus, sebentar anak-anak pasti bingung kan. Hmm. Jadi saya selalu memikirkan itu sampai misalnya kalau tugas yang saya kasih itu saya selalu pikirkan, oh ini tugas ini sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran saya ini nanti. Ya seperti itu. Jadi saya merasa biar di waktu 3 jam itu saya rasa kalau di pelajaran saya itu tidak cukup. Tapi Cukup. tapi kok mereka itu misalnya cuma baru masuk baru berapa menit di dalam, suka keluar. Baru tidak Iya, saja. iya. Kenapa? Kenapa cuma ada baca-baca di kantor? Saya pikir ini guru-guru ini sebenarnya. Ya saya maunya Oke. itu ngajar. Iya. Jadi kan waktu kita tidak banyak ya Ibu Sri ya. Jadi kira-kira di akhir pembicaraan ini atau akhir akhir dialog ini apa sih yang Ibu harapkan? Ya, yang saya harapkan itu adalah eh,
saya bisa mengarahkan teman-teman itu saya bisa Iya ya. mengarahkan teman-teman itu untuk supaya mereka itu, eee, sadar ya, itu bahwa kalau mengajar itu harus benar-benar mengajar. Saya harus bisa bisa menyadarkan mereka bahwa supaya mereka tidak membuang waktu-waktu percuma itu untuk mencari dari kantor atau main HP, itu mereka harus Iya memang iya. benar-benar mempersiapkan diri mereka untuk, mempersiapkan materi yang akan mereka ajarkan pada besok hari, gitu. Iya. Oke, jadi, yang Ibu harapkan adalah bagaimana, rekan sejawat Ibu ini bisa total di dalam kelas ya Ibu ya, khususnya dalam proses pembelajaran. Karena yang Ibu Iya. rasakan sendiri memang kalau 3 jam itu tidak cukup ya Ibu ya? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya, rekan sejawatnya Ibu, maksudnya kalau misalnya Ibu sendiri, berpikir ciri-ciri kan tadi, Ibu mengharapkan, rekan sejawatnya ini bisa fokus dalam pembelajaran, Ya. dalam proses memberikan, ilmu pada peserta didik. Nah, menurut Ibu sendiri, ciri-ciri yang seharusnya, ada dalam seorang pendidik itu sendiri seperti apa, Ibu? Jadi saya mengharapkan, apa, mereka itu, disiplin, ya, Mhm, disiplin, iya, soal jam masuk sampai jam keluar, itu. mhm, Kemudian mereka itu di dalam, kelas itu benar-benar melaksanakan tugasnya untuk mengajar, untuk mendidik anak-anak, gitu. iya Eee, iya, yang berikutnya lagi mereka, apa, sadar bahwa mereka itu digaji, itu. mhm, Mereka, iya, eee, mengajar itu digaji, jadi jangan mereka, eee, curang, seperti itu. Saya menganggap bahwa itu adalah, tindakan yang curang, gitu. oh iya, baik Ibu. Jadi, seharusnya kalau misalnya pendidik itu seperti yang Ibu bilang, disiplin, kemudian memang benar-benar fokus untuk menuntun peserta didik, betul ya Ibu ya? Iya, Bu. Kemudian, apa sih kalau Ibu lihat, apa sih yang menyebabkan rekan sejawat Ibu ini, bertindak atau melakukan hal seperti itu? Maksudnya tidak melakukan, fokus pembelajaran seperti yang Ibu lakukan. Kira-kira alasannya apa Ibu dari yang, Ibu lihat gitu di rekan sejawat Ibu? Iya, jadi yang saya lihat itu adalah yang pertama poinnya itu adalah tidak adanya kesadaran diri mereka, bahwa mereka Mhm, ini, bahwa mereka adalah sebagai pendidik yang benar harus melaksanakan tugasnya untuk mendidik atau untuk mengajar di dalam kelas. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa mereka ini tidak melakukan persiapan untuk iya mengajar. iya, Nah, sehingga, ketika jam mengajar masuk di kelas, mereka ternyata, biar materi mungkin mereka tidak paham sendiri, itu. mhm, Maksudnya kalau cuma kita mau beranggapan bahwa itu materi itu terus yang diajarkan betul, tapi kan kalau kita tidak baca lagi, nanti gimana ya, soalnya kita mau apa, memberitahu kepada anak-anak, mau apa, ingin mereka itu tahu. Kalau cuma kita yang tidak tahu ya iya kita tahu, tapi bagaimana iya iya, anak-anak itu tahu juga itu materi itu yang harus mereka pikirkan, itu bagaimana caranya mentransfer ilmu itu pada anak-anak, gitu. Harus dipersiapkan menurut saya, itu. iya. Jadi, seharusnya memang mereka harus, kesadaran diri ya, Ibu, ya, menurut Ibu. Iya, Jadi mereka hanya kurang bukan hanya kurang, tapi kurang di kesadaran diri yang memang, seharusnya mereka harus fokus pada peserta didik ya, Ibu, ya. Intinya bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, begitu ya, Ibu, ya? iya. Jadi lantaran biasa itu lantaran tidak fokus atau apa, biasa kalau ada kepala sekolah, Mhm, nah, iya. jadi mereka takut ke kantor karena ada kepala sekolah di sana, jadi sudah di dalam kelas tapi sudah itu marah-marah, tidak bisa siswa A begini berikut apa semua langsung marah, gitu. Padahal sadar Iya iya. bahwa mereka sih sebenarnya yang kurang, bukan siswanya, gitu. Mhm, iya. Kalau menurut Ibu Sri nih, kita kasih skala ya, Ibu, ya. Rekan-rekan sejawat Ibu Sri, dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira rekan sejawatnya Ibu Sri ini berada di angka berapa, Ibu? Skala berapa Nah, mereka, Ibu?
angka 4 lah. 4. Iya ya, Iya. 4 ya, Bu, ya. Kemudian Ibu, selanjutnya kalau misalnya ada yang seperti itu, rekan sejawat seperti, yang Ibu ceritakan di sekolah Ibu, bagaimana sih reaksi Ibu gitu ketika, ada rekan sejawat yang seperti itu, reaksi Ibu seperti apa? Apa yang Ibu lakukan? Jadi biasanya, saya menegur, tapi karena saya pikir, saya bukan pemimpin ya, kalau mau menegur, Mhm. tapi jadi saya biasanya menegurnya sambil bercanda, gitu. Oh, Kayak iya. yang biasa, Sobel, so boleh kamu orang masuk, yang pemerintah itu apa rugi bayar kamu orang ini, memang cuma bercerita di kantor, biasa saya main-main begitu. Oke. Jadi Jadi saya biasa ditegur dengan candaan ya, Bu, ya? iya, Oke. Ibu sendiri menginginkan, bagaimana Ibu kalau misalnya ada rekan sejawat yang seperti itu, Ibu sendiri menginginkan hal yang seperti apa? ya yang saya inginkan ya mereka itu ketika dia masuk di dalam kelas itu memberikan materi kepada siswa di dalam kelas, tidak yang ke sana kemari saja, cerita di kantor. Mhm. Kalau, kalau ada kepala sekolah supaya tidak bercerita di kantor, biasa cuma main HP di depan kelas, kan anak-anak melihat gitu. Jadi biasanya itu mereka cerita di luar, Oh, gitu ya, Ibu, ya. seperti Baik, Ibu. Kalau sekarang, kan kegiatan pembelajaran itu tiap menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk, mengubah mengubah kebiasaan rekan sejawat Ibu? Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan? yang saya lakukan adalah yang pertama, saya harus tetap memberi contoh kepada mereka, itu Ya. yang kedua itu saya ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah, bukan mengadu. Saya hanya ingin, membicarakan hal ini dengan kepala sekolah, Iya. bagaimana mendisiplinkan teman-teman ini ketika mengajar. Oke, baik. Jadi iya, jadi menurut Ibu, yang Ibu bisa lakukan itu adalah memberi teladan ya, Ibu, ya, memberi contoh yang baik. Kemudian yang kedua adalah mengkonsultasikan masalah ini kepada, pemimpin ya, Bu, kepala sekolah. Ya. Heeh. Jadi, dari kedua pilihan yang Ibu berikan, kira-kira nih, Ibu, yang mana yang paling, urgen atau yang paling dahulu yang akan Ibu laksanakan? Ya, memberi contoh, Bu. Jangan sampai mereka kemudian bilang, ini cuma tukang tegur, padahal dia juga seperti itu. Jadi saya pikir Iya, jangan. Jadi iya. kalau tidak ada perubahan, bagaimana saya melihat, baru kemudian saya akan mungkin cara supaya bisa mengadakan teguran atau apa, atau himbauan pada Iya. guru-guru. Yang seperti itu, saya pikir kalau sesama guru itu saya tidak terlalu berukur. Mhm. Nah, jadi, yang urgen yang maksudnya yang utama yang harus Ibu lakukan menurut Ibu adalah memberikan contoh ya, Ibu, ya? Iya. Iya. Kemudian Ibu, kalau misalnya Ibu berencana untuk, memberikan contoh yang baik kepada rekan sejawat Ibu, ada tidak rekan sejawat yang lain yang bisa membantu Ibu untuk bekerja sama gitu? Ada tidak yang bisa mendukung Ibu dalam rencana Ibu seperti itu? Supaya, Ibu bisa diingatkan juga gitu. Gimana tuh, Bu? Ada tidak? Ya ada. eh, itu rekan saya juga yang sudah guru penggerak lebih dulu pada angkatan 7 itu Ibu. Mhm. Dia juga selalu biasa kita curhat itu dengan buku tugasnya Tunaputri itu Iya. biasa kita bilang ini guru-guru cuma apa di depan apa dibikin di dalam kelas ya. Biasa kita sering-sering curhat Mhm. tentang teman-teman ini yang lain ini itu. Jadi Iya, iya. mereka itu yang kemudian biasa mengingatkan saya kalau ada jam ya, cepat masuk. Yang Mhm. lain baru lambat-lambat masuk.
Oke. Jadi, ada ya Ibu ya, jadi yang bisa membantu Ibu mendukung Ibu adalah rekan sejawat Ibu yang juga, beliau adalah guru penggerak, ya Bu ya? Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, terakhir nih, kira-kira kapan nih Ibu bisa, melaksanakan, apa yang menjadi rencana lebih fokus memberi contoh seperti yang Ibu, rencanakan? Iya, kalau memberi contoh itu sudah saya laksanakan. Ini Iya, sudah iya, eee, sudah karena saya memang tidak apa, karena saya menegur jadi saya apa, karena saya menegur itu karena saya tidak mau seperti itu. Jadi sudah saya mhm, laksanakan. Kemarin itu memberi contoh itu sudah saya laksanakan, yang kemudian berikutnya oke itu adalah mengkonsultasikan kepada kepala sekolah. oke Misal oke, jadi pilihan lain adalah fokus mengkonsultasikan dengan pemimpin ya, Pak, ya, kepala sekolah ya, kapan kapan bisa dilaksanakan, Ibu? itu sesegera mungkin ini, Bu. Jadi ini kan sudah akhir tahun ajaran kan kita sudah tidak Ya, belajar. Jadi mungkin pada rapat awal tahun ajaran baru itu akan saya sampaikan di rapat rutin sekolah. oke. Jadi Ibu rencananya akan Mutmainah di sini diselesaikan sudah di, selesai. Adi, akhir pembelajaran ya, Ibu halo, ya? sama Ibu Akhir Mutmainah tahun kedengaran ajaran saya? baru ada rapat. Oke Ibu, kemudian Ibu Sudah terakhir semuanya, nih Ibu, tidak sudah dirasa waktu dua-dua. kita sudah selesai. Yang saya tanyakan yang Waktunya terakhir, masih panjang ini. apa kesimpulan dari, dialog atau percakapan kita, apa yang bisa Baru Ibu pukul ambil 4.3 dari menit kan percakapan kita waktunya sore ada ini? 30 menit, masing-masing 15 menit. Jadi Nanti kesimpulan jam saya 4.16 dari itu selesai. pembicaraan kita ini adalah itu ada teman sebagai tempat saya menceritakan apa keluh kesah saya, yang kerisauan saya itu, dan saya sekarang Sudah selesai merasa agak semuanya, semua kelompok sudah selesai nih. saya merasa lega Belum Ibu. karena apa dari kegiatan ini saya mendapat solusi untuk masalah kerisauan saya ini. Oke, baik Ibu. Baik Ibu Isri, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu Sri rencanakan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Sore.